Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Satha, mahasiswa Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dosen pengampu Ibu Trisnawati Riza Eryani, Esos MSI, mata kuliah Administrasi Pembangunan. Video ini juga bertujuan agar menambah wawasan tentang pembaharuan dan pembangunan administrasi bagi para pendengar. Membangun sistem administrasi tradisional menjadi sistem administrasi modern yang mampu menyelenggarakan pembangunan merupakan salah satu tujuan dari administrasi pembangunan. Tingkat perkembangan administrasi di negara berkembang dipengaruhi berbagai faktor yang disebut sebagai lingkungan administrasi, meliputi A. Politik, meliputi sistem politik yang dianut, keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan politik, partisipasi masyarakat dalam proses politik, keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat, kedudukan dan kekuatan hukum. B. Ekonomi. Dilihat dari sistem ekonomi yang dianut, apakah ekonomi pasar atau ekonomi yang didominasi oleh pemerintah, tingkat pertumbuhan, stabilitas ekonomi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Sosial. Banyak indikator yang telah dikembangkan di bidang pendidikan, seperti tingkat partisipasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Bidang kesehatan, seperti usia harapan hidup, tingkat mortalitas ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan, dan derajat gizi masyarakat. Menurut Hedi 1995, ada 5 ciri administrasi yang indikasinya dikemukakan secara umum di negara berkembang. 1. Pola dasar administrasi negara bersifat jiplakan daripada asli. 2. Birokrasi di negara berkembang kekurangan sumber daya manusia terampil untuk menyelenggarakan pembangunan. 3. Birokrasi lebih berorientasi kepada hal-hal lain daripada mengarah kepada yang benar-benar menghasilkan. Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibandingkan pencapaian sasaran-sasaran program. 4. Birokrasi di negara berkembang seringkali bersifat otonom, artinya lepas dari pengawasan masyarakat. Ada 6 pembaruan atau pembangunan administrasi meliputi 1. Privatisasi koproduksi. Privatisasi merupakan pergeseran dari usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh pemerintah ke swasta. Sebagai hasilnya akan berkurang kecenderungan memperbesar peran pemerintah, pengendalian negara, dan anggaran pemerintah. Selain itu, sering ada kebutuhan untuk melindungi atau memberi subsidi kepada kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga ditempuh jalan tengah antara keterlibatan penuh pemerintah dengan privatisasi, yakni mengontrakkan berbagai kegiatan pemerintah kepada pihak lain yang mampu, berpengalaman, atau dapat dilakukan usaha bersama antara pemerintah dan swasta. Hal ini yang disebut dengan koproduksi atau co-production. Saidan 1991. Dengan kata lain, privatisasi dan koproduksi merupakan bagian dari usaha besar untuk mengurangi intervensi pemerintah dan pengaturan yang birokratis. 2. Debirokratisasi merupakan usaha perampingan dan penyederhanaan birokrasi publik. Debirokratisasi meliputi penyempurnaan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik, perampingan organisasi pemerintah, peningkatan produktivitas, penyederhanaan pola perizinan, desentralisasi
pelayanan publik, dan banyak hal lain yang dilakukan untuk membuat birokrasi menjadi makin efisien dan efektif dengan kinerja yang tinggi. 3. Reorganisasi. Salah satu kunci dalam reorganisasi adalah desentralisasi. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sampai ke tingkat yang paling dekat dengan masyarakat sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern yang dinamis dan penuh perubahan. Untuk itu, aparat birokrasi lapisan bawah harus diberdayakan. 4. Perubahan sikap birokrasi. Pembaharuan pembangunan administrasi memerlukan perubahan sikap mental dari birokrasi. Patologi birokrasi di berbagai negara berkembang menunjukkan adanya kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri, mempertahankan status dan resisten terhadap perubahan, cenderung terpusat, dan dengan kewenangan yang besar seringkali memanfaatkan kewenangan itu untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa unsur yang harus diterapkan, antara lain birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa untuk berhasilnya pembangunan partisipasi rakyat amat diperlukan. Partisipasi di sini harus dilandasi oleh kesadaran, bukan karena paksaan. Birokrasi hendaknya tidak berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya. Peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan. Mengembangkan keterbukaan dan bertanggung jawab. 5. Etika birokrasi. Birokrasi harus terdiri dari manusia-manusia yang berkarakter. Karakter yang dilandasi sifat-sifat kebajikan akan menghasilkan kebajikan-kebajikan yang menguntungkan masyarakat dan mencegah tujuan menghalalkan segala cara. Karakter ini harusnya ditunjukkan dengan menghayati nilai-nilai kebenaran dan kebajikan yang mendasar. 6. Deregulasi dan regulasi. Upaya deregulasi sebagai penyesuaian terhadap globalisasi akan membuka persaingan secara luas. Yang kuat dan yang lebih mampu memanfaatkannya dibandingkan dengan yang lebih lemah. Aset produktif makin terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah yang terbatas. Oleh karena itu, untuk menegakkan ekonomi pasar dan menegakkan kegiatan ekonomi diperlukan deregulasi. Sedangkan untuk mengatasi kesenjangan diperlukan regulasi, yakni melindungi dan memberikan kesempatan bagi yang lemah dan tertinggal untuk tumbuh. Menurut Wallis 1989, untuk melakukan pembaharuan administrasi seringkali mengalami berbagai hambatan seperti kurangnya kesadaran atau pengetahuan mengenai betapa buruknya kinerja administrasi atau bagaimana perbaikan harus dilakukan. 2. Perubahan yang diperlukan untuk perbaikan mendapatkan tantangan dari birokrat yang sudah mapan dan ingin mempertahankan kemapanannya. 3. Saran. Rencana atau program penyempurnaan administrasi seringkali terlalu umum, kabur dan tidak jelas, serta sulit diterapkan secara konkret. 4. Terkait dengan hal itu, mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas perubahan tidak terlalu memahami apa yang sedang terjadi atau apa yang harus dilakukan. Yang terakhir, kegagalan sebelumnya menyebabkan keputusan atau sikap acuh tak acuh karena menganggap apapun yang diusahakan tidak juga akan berhasil. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.